warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halil Abdullah. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pali. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan praktek kucing. Saya di sini sebagai coach, kemudian ada rekan kami Bu Nita Eliza nanti sebagai kucing pada proses pembelajaran atau supervisi kelas. Baiklah Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Sesuai dengan rencana hari ini mungkin Ibu tuh ada jadwal supervisi dari saya Bu ya. Nah, sebelum melaksanakan supervisi nanti, terlebih dahulu kita akan ada kegiatan pra supervisi namanya Bu. Nah, kemudian saya akan menanyakan beberapa hal tentang supervisi yang akan saya laksanakan nanti, yang Ibu laksanakan nanti Ibu. Apa Ibu sudah siap sekarang? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Jadi apa yang perlu Ibu siapkan sebenarnya ketika saya akan melaksanakan supervisi kepada Ibu? Dokumen yang saya siapkan salah satunya itu rencana pembelajaran. Oke, siap. Nah, nanti ada dokumennya Bu? Coba saya lihat dulu. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran yang Ibu sudah buat ini sudah sangat bagus menurut saya. Kemudian harapan Ibu ke depannya ini setelah dilaksanakan supervisi ini apa Bu? Saya berharap dengan adanya pembelajaran atau supervisi ini bisa membuat siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran itu lebih menyenangkan Pak. Bisa membuat siswa itu lebih bersemangat dalam pembelajaran. Oh begitu Bu, berarti nanti itu ada umpan balik antara Ibu dengan peserta didik. Kemudian baiklah, untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu siapkan dalam proses pembelajaran di kelas itu apa saja Bu? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak, salah satunya saya sudah merancang pembelajaran yang saya lakukan nanti. Selain itu saya menggunakan model pembelajaran yang menurut saya cocok dan akan membuat siswa lebih aktif. Wah, sepertinya Ibu ini sudah sangat siap ya untuk mempersiapkan kegiatan supervisi tersebut. Nah, tadi Ibu menyampaikan tentang model pembelajaran. Lalu kira-kira apa topik pembelajarannya Bu? Saya ambil temanya ini Pak, hari ini bab 4. Aku bisa, temanya bermain dan bergerak. Jadi kalau seperti itu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin peroleh pada pembelajaran hari ini tentang topik yang Ibu sampaikan tadi? Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik itu dapat membaca dan menuliskan huruf atau huruf vokal yang membaca dan menulis suku kata yang diawali dengan huruf L. Oh begitu Bu. Baik, dari tujuan pembelajarannya saya lihat Ibu sudah jelas dan terlihat sesuai dengan konsep pembelajaran yang baik dan aktif. Lalu kira-kira bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas agar menjadi lebih sesuai dengan yang Ibu harapkan tadi? Ini ada pendahuluan. Topik pembelajaran saya hari ini adalah Pak dengan begini Bu, begini Pak. Saya akan menggunakan metode pembelajaran apa? Oke Pak, model pembelajaran yang akan saya gunakan hari ini salah satunya adalah blended learning atau secara langsung dan tidak langsung, dan itu bisa dilakukan kapan saja dan dimanapun Pak. Yang kedua bisa juga dengan cara PBL, masalah Pak. Itu model pembelajaran yang akan kita terapkan di kelas nanti. Baik Bu, berarti ada 3 tahapan ya waktu pembelajaran itu. Mungkin ada nanti pendahuluan gitu ya, ada inti, kemudian ada penutup. Kira-kira menurut Ibu ada tidak tambahan yang lain yang kira-kira pembelajaran itu bisa menyenangkan kayak gitu nantinya? Menurut kita ada lah Pak tambahan untuk
menggali siswa itu supaya lebih aktif dalam belajarnya, itu nanti akan kita apa ya, style video atau apa untuk ini supaya siswa itu lebih bersemangat dalam pembelajarannya. Kalau menurut Ibu, jadi tadi konsepnya sudah bagus. Kemudian kalau menurut Ibu, berapa lama waktu yang Ibu akan terapkan di pembelajaran kali ini? Durasinya. 2 jam pembelajaran atau 1 jam pembelajaran? Oke, baik. Untuk dari segi kesiapan, menurut kegiatan supervisi ini, menurut saya Ibu itu sudah sangat siap dalam menyiapkan dengan baik. Kemudian untuk model pembelajaran tadi sudah disampaikan oleh Ibu, kemudian metodenya juga sudah disampaikan oleh Ibu, kemudian medianya pun sudah disampaikan oleh Ibu juga. Nah, sekarang dapat disimpulkan bahwa dari percakapan singkat ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Kalau perasaan sih yang pertama Pak, grogi ya, karena akan disupervisi oleh Bapak. Biasanya kan saya mengajarnya tidak ada yang mengawal atau tidak ada yang lihat kayak gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, merasa senang juga karena disupervisi. Kalau nantinya disupervisi kan kita akan tahu apa kelebihan dan kekurangan kita dalam pembelajarannya Pak. Gitu ya. Jadi dari kesiapan dokumen, saya yakin bahwa Ibu ini memang sudah siap dalam melaksanakan proses pembelajarannya nanti. Kemudian semoga kita berdoa saja nanti pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar, Bu ya. Baik itu dari segi efisiensi waktu, kemudian dari proses kegiatan KBM-nya, semoga nanti bisa sukses, Bu ya. Mungkin hanya itu supervisi kita pra observasinya, nanti kita ketemu lagi di proses pembelajarannya, Bu ya. Baik Pak, terima kasih. Baiklah Pak, saya akan siap-siap dulu. Terima kasih untuk ininya, nanti saya akan bersiap-siap. Siap, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Tadi sebelum berangkat ke sekolah anak udah sarapan? Udah. Tadi jalan kaki atau diantar ke sekolah? Antar. Siapa yang jalan kaki angkat tangan? Oh, banyak sekali yang jalan kaki. Sekarang Delisa Ibu tanya. Kalau Delisa tadi jalan kaki, apa aja yang Delisa lihat dalam jalan tadi? Lihat apa Delisa? Batu. Oke anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, mari kita baca doa dulu ya. Nanti sekarang Ibu minta ketua kelasnya untuk pimpin doa. Ayo. Berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang dengar Ibu. Kalau lagi baca doa, kita tidak boleh ada kegiatan lain atau tidak boleh bermain-main. Anak-anak, sekarang Ibu mau
Oh, Sabtu. Tanggal berapa hari ini, Nak? Hah? Habis satu berapa? Habis satu berarti berapa, Nak? Berarti hari ini tanggal 2 bulan 12 atau Desember tahun 2023. Baiklah anak-anak. Halo, Sita, Raya. Sekarang lihat ke sini ya. Nah, lihat dulu ke sini. Hari ini Ibu akan belajar bahasa Indonesia. Tentang apa? Bab 4, aku bisa, yang temanya bergerak dan bermain. Ya, nanti. Nanti dulu sayang. Sekarang anak-anak, lihat Ibu ke depan. Sekarang anak-anak lihat Ibu ke depan. Lihat Ibu ke depan. Ibu mau bacakan cerita. Siapa yang mau dengar? Siapa yang mau dengar cerita Ibu? Nanti sayang. Oke, sekarang anak-anak lihat Ibu ke depan. Siapa yang mau dengar cerita Ibu? Oke, anak-anak jangan nulis dulu. Lihat dulu cerita. Lihat dan dengar cerita Ibu. Yo, lihat ke sini. Enggar. Lihat dulu cerita Ibu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, diharapkan anak-anak itu bisa menulis dan membaca suku kata yang berawalan dengan huruf L. Nah, sekarang Ibu akan membacakan cerita. Anak-anak lihat ke Ibu ya. Anak-anak, judul cerita Ibu hari ini Parade Binatang atau Pesta Binatang. Ayo Pipi dengarkan Ibu. Anak-anak, binatang itu bisa hidup di air atau di laut, di udara, dan di darat. Dreng 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 dreng, cerita akan Ibu mulai. Tidak. Lihat gambar yang Ibu pegang? Lihat, sekarang dengar Ibu baca cerita. Dengarkan guru membacakan cerita. Bum, 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 bum. Suara ribut apa itu ya? Oh, sekarang dengar Ibu dulu. Ayo Aziz, dengar Ibu dulu. Oh, gajah sedang menari. Cobalah menghentakkan kaki seperti gajah. Ayo anak-anak, bagaimana gajah menghentakkan kaki? Bum. Ayo sekarang duduk. Ada bunyi kemudian berikutnya. Hop, hop, hop katanya. Trit, 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 trit. Sekarang Pipi dengar Ibu dulu. Sekarang bunyi apa lagi ya? Oke, sekarang
besok atau telinganya lebar, hidungnya panjang atau belalainya panjang. Baiklah anak-anak, ya kakinya besar kalau gajah. Oke. Sekarang dengar ibu baca ini lagi. Ini ada banyak binatang. Banyak binatang. Kalau sekarang ini Alen, yang pertama gambar apa ini? Harimau. Kalau harimau bergeraknya bagaimana? Bergerak itu suara harimau. Harimau bergeraknya bagaimana, nak? Melompat. Iya. Sekarang, anak-anak pernah nggak lihat cicak di kelas kita? Pernah lihat cicak di kelas kita? Dia bergeraknya seperti apa? Iya, minggok-minggok di dinding itu apa namanya? Berjalan. Apalagi selain berjalan? Merangkak atau merang? Oh, pintar. Kalau ini nih sangat bagus. Sekarang ibu mau tanya lagi. Tahu sama belalang? Saya tahu sama belalang. Ya, belalang bergeraknya dengan cara apa, nak? Belalang bergeraknya dengan kalau kupu-kupu tahu? Tahu kupu-kupu? Bergeraknya dengan cara terbang. Oke, sekarang anak-anak coba dulu berdiri di belakang kursinya masing-masing. Ayo. Siap? Sekarang kita main. Kita tepuk semangat. Mau? Tepuk semangat. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak duduk dulu. Sekarang anak-anak, ibu punya kertas. Nanti ibu kasih kertasnya ke anak-anak satu persatu. Terus anak-anak lihat ini gambar apa. Kemudian anak-anak buat nama binatangnya apa ini. Oh, tikus. Nanti ditulis berarti tikus. Oke, sekarang ibu bagi ya, nak. Satu anak satu. Anak-anak tinggal tulis nama saja. Nama pendek boleh, nama panjang juga boleh. Oke. Yang pertama itu gambar apa? Nanti dulu. Udah, nanti dulu. Sekarang anak-anak coba lihat gambarnya aja dulu. Ya. Oke, sekarang udah dapat kertasnya semua? Ya, kalau udah dapat silakan anak-anak tulis dulu namanya. Di paling atas sini. Tulis nama anak masing-masing. Ya, nama panggilan boleh. Nama panjang boleh. Ya. Namanya di paling atas ya. Iya. Ya sudah. Duduk dulu. Ya, pakai pensil juga. Paling atas ya. Tulis nama dulu. Ya, kalau sudah diam dulu. Ya, yuk. Ibu.
Ya. Raya. Tadi mau tanya, sudah semua tulis nama? Sudah semua tulis nama? Sekarang anak-anak yang gambar pertama itu gambar apa? Laba-laba. Pinter. Tunggu dulu, ibu dulu ya Nom. Oke. Sekarang yang gambar pertama itu laba-laba. Kata Enggar tadi gambar pertama itu gambar laba-laba. Kalau laba-laba huruf pertamanya berarti apa sayang? Hah? Huruf pertama? Nah, berarti tulis huruf L itu di ada titik-titiknya sayang? Ada enggak? Nah, tulis di sana. Iya, iya ini. Ini nak. Nah, ini nak. Ya, 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 ayo. Ini nak. Ini sayang. Ini nak. Ini nak. Oke, ini. Iya. Ya. Gede-gede dong mulai. Ayo siapa yang pertama? Pertama kali sudah tulis huruf L. Bisa tulis huruf L? Seperti apa kalau huruf L? A1 itu L kecil. Kalau L besar seperti apa nak? Kalau L besar seperti apa? Angka 1 kasih garis bawah. Ya sudah ditulis. Yang garisnya putus-putus, anak-anak ikuti tulisannya. Ya. Sudah? Ya. Ya, duduk. Iya. Udah, duduklah dulu, oke? Ayo. Sekarang sudah semua. Sekarang ibu lihat. Halo. Yang dengar suara ibu tepuk 1 kali. Yang dengar suara ibu tepuk 3 kali. Raya. Yang dengar suara ibu tepuk 1 kali. Oke, sekarang anak-anak lihat gambar yang nomor 3. Apa nak? Gambar apa yang nomor 3? Ikan, bagus. Kalau ibu mau menulis nama binatang, lipat. Huruf pertamanya apa? Huruf pertamanya apa? L. Bagus, pintar. Setelah L huruf apa nak? I. Jadi yang anak tulis di atas gambar itu L sama I. Iya, yang nomor 3. Iya. Oh, boleh. Iya. Apa? Iya, sudah. Nah, nanti. Oke, sekarang semuanya sudah ya? Oke, kalau semuanya sudah tulis ibu ambil.
bertanya, anak harus angkat tangan dulu. Oke, sekarang anak-anak dengar ibu ya. Sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Jadi kita belajar tentang apa hari ini? Bahasa Indonesia tentang apa? Binatang. Yang awalnya huruf apa, Nak? Kalau lipat tadi huruf pertamanya apa? L. Jadi hari ini kita belajar suku kata huruf yang diawali dengan huruf L. Kalau binatang tadi anak-anak, dia bisa hidup di mana? Di laut. Yang kedua di mana lagi? Di air. Yang terus di mana lagi yang ketiga? Di darat. Terus di mana lagi? Di mana, Nak? Dengar ibu. Jadi binatang itu hidupnya bisa di air atau di laut, di darat dan di udara. Delisa. Hai. Halo. Sekian pembelajaran dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oh, tadi kan sudah supervisi nih Bu ya. Ya. Perasaan ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi, kemudian diawasi, bagaimana perasaan ibu sekarang? Perasaannya setelah disupervisi lega yang pertama Lega. karena sudah disupervisi. Yang keduanya tadi dalam pembelajaran tadi kitanya agak grogi kan, karena biasanya kan mengajar itu tidak selalu diawasi kan. Nah kalau sekarang pembelajarannya diawasi oleh Bapak. Secara garis besar memang pembelajaran yang ibu terapkan tadi di kelas itu sudah sangat baik. Kira-kira menurut Ibu Nita ini pembelajaran yang ibu laksanakan tadi sudah seluruhnya baik atau tidak? Kalau menurut kita sih masih banyak yang harus diperbaiki sih, karena menurut kita sih dalam kita mengajar tadi kan tidak semuanya itu baik, pasti ada kelebihan dan kekurangannya kan. Jadi menurut ibu itu masih ada yang perlu diperbaiki lagi gitu Bu ya. Jadi kira-kira apa yang perlu ibu kembangkan misalnya ya, baik itu di kegiatan awal, kegiatan inti atau penutup atau apapun itu, coba ibu ceritakan kembali bagian mana saja yang memang perlu dikembangkan dalam pembelajaran ibu tadi. Dari awal, dari pendahuluan, kita mempersiapkan alat-alat dan bahan apa yang diperlukan. Kita juga mempersiapkan siswanya. Terus kalau menurut kita yang perlu diperbaiki itu di dalam kegiatan intinya. Karena menurut kita sendiri sih dalam pembelajaran tadi kita itu terlalu cepat untuk menyampaikan materi itu kepada anak-anak, sehingga kita tidak memberi kesempatan kepada anak-anak, sehingga waktunya itu menurut kita itu lebih cepat kayak gitu Pak. Jadi kalau menurut ibu itu ibu pelaksanaannya terlalu cepat misalnya seperti itu. Kemudian tadi ibu cerita juga di kegiatan inti ya, di kegiatan itu perlu pengembangan. Nah, pengembangan seperti apa kira-kira ibu yang ibu perlukan gitu waktu di pembelajaran, mungkin di yang akan datang ini ibu ya, ketika ibu sudah mempersiapkannya, kemudian yang perlu dikembangkan lagi di kegiatan inti, katanya tadi terlalu cepat gitu. Ya, nah itu bagian-bagian apa saja yang memang harus dikembangkan oleh ibu di kegiatan inti tersebut? Kalau menurut kita sih di bagian inti untuk mereka kembangkan lagi, kita itu pada saat pembelajaran tadi itu kurang kalau ini kan siswa itu Memberikan umpan balik pada siswa. Iya, siswa itu kurang minatnya kurang. Iya, bukan Pak, namanya? Kalau siswa itu maksudnya kurang aktif dalam menerima apa yang kita berikan tadi kayak gitu. Kalau menurut ibu, mengapa siswa ini kurang aktif? Yang pasti kalau siswa itu kurang aktif, yang pasti
pembelajaran atau model pembelajaran kita ini kan itu kayaknya kurang kurang pas lah sama ininya, sama karakter anak-anaknya. Jadi menurut Ibu, jadi waktu di kegiatan inti tadi murid tadi kurang aktif, minat belajarnya juga rendah, kurang. Nah itu dipicu oleh memang banyaknya memang kurang media mungkin Ibu ya, kurang media pembelajaran. Nah kira-kira kalau menurut Ibu media pembelajaran apa yang kira-kira memang relevan untuk kegiatan pembelajaran Ibu tadi? Kalau menurut saya, menurut kita ya Pak, karena kita mengajarnya itu di kelas rendah, otomatis yang perlu diperbanyak itu dalam media pembelajaran itu yang pertama anak-anak itu lebih banyak mengenal gambar sama audio ya. Audio, video. Iya, kayak gitu Pak. Kalau misalnya audio, misalnya ini, misalnya gambar gitu ya, mungkin ada alat-alat yang dibutuhkan Ibu untuk kegiatan apa namanya proses pembelajaran tadi agar audionya ada, videonya juga ada, kemudian gambarnya juga ada. Jadi kira-kira menurut Ibu apa saja yang perlu dipersiapkan agar pembelajaran itu memang sempurna nantinya untuk Ibu ke depannya itu? Yang pastinya kalau gambar-gambar ya Pak, yang pastinya kita itu lebih banyak menggunakan kertas kayak gitu, apa pensil-pensil warna kayak gitu kan yang lebih banyak untuk karena ini pembelajarannya di kelas rendah. Jadi kemudian perlu nggak Ibu kalau menggunakan infocus kayak gitu Bu? Perlu nggak Bu? Apa namanya? Sangat perlu Pak. Jadi selain dari apa namanya dari kertas-kertas tadi, kira-kira apa saja yang lain coba misalnya? Yang pastinya ini speaker Oh, ya speaker, Pak, ya. LCD juga karena itu sangat membantu dalam pembelajaran. Kemudian waktu pembelajaran Ibu ya, kan kita nampilkan video. Biasanya Ibu itu pakai video itu dari mana? Video itu Ibu ambil dari mana? Apa dari platform? Apa Ibu kembangkan dengan sendirinya kayak gitu? Biasanya Nita itu kalau dalam pembelajaran itu Nita ambil dari YouTube, bisa dari YouTube atau dari platform mereka juga bisa, tapi Nita kreasikan nantinya, diperpadukan kayak kedepannya gitu. Iya. Ya. Jadi Ibu itu ingin berencana ke depannya bahwa nanti setelah hasil refleksi kita ini nanti bahwa Ibu ingin menerapkan pembelajaran yang memang menggunakan multimoda, bisa menggunakan kertas atau bisa menggunakan audio visual atau audio seperti itu ya agar pembelajaran itu menyenangkan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kan Ibu ini sudah melaksanakan pembelajaran selama kurang lebih durasinya 2 jam pembelajaran. Menurut Ibu waktu yang diperlukan itu sudah sesuai atau memang perlu ditambah lagi ya gitu atau bagaimana? Kalau menurut kita sih kalau dalam pembelajaran ini kayaknya 2 jam pembelajaran itu udah cukup Pak. Sudah cukup. Yeah. Kemudian kan seperti ini Bu, ini kan besok Senin kan kita sudah mulai ulangan Ibu ya. Yeah. Ulangan jadi yang jelas pelaksanaan penggunaan media yang menurut Ibu tadi lebih penting dalam pembelajaran tadi kira-kira akan diterapkan kapan ini untuk proses pembelajarannya nanti? Kalau untuk ini kan Senin depan itu kan kita jadinya ulangan, otomatis kalau udah ulangan kita kan ada libur kan Pak, otomatis jadwalnya itu kalau ini bisa diterapkan kita awal pembelajaran baru Januari ya, kalau enggak itu Februari Pak. Jadi secara keseluruhan tadi Ibu tadi sudah melakukan kegiatan pendahuluan kan tadi, pendahuluan kemudian inti dan memang ada beberapa kekurangan yang Ibu sampaikan dalam hal pembelajaran Ibu tadi. Secara garis besar memang sudah bagus. Nah, kemudian yang selanjutnya apakah Ibu punya rencana nih ke depannya kalau seandainya kegiatan pembelajaran Ibu ini agar proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan sudah bagus tadi kan, tapi agar lebih bagus lagi. Nah, progres kedepannya yang Ibu rencanakan apa kira-kira? Untuk ke depan ya Pak, ya. Pastinya Bapak untuk kedepannya kita itu akan akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih berpihak
pada murid. Berpihak kepada murid atau lebih model pembelajaran yang bisa menyenangkan anak, yang bisa menumbuhkan semangat anak. Menumbuhkan minat belajar. Bagus sekali Bu. Sebenarnya saya sudah sangat senang sih sebenarnya. Nah kira-kira perlu dukungan apa nih Ibu agar kegiatan pembelajaran Ibu ke depannya ini nanti dapat berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Nah, misalnya ada dukungan apa dari kami misalnya ya, agar Ibu nanti waktu proses pembelajaran ke depannya ini memang benar-benar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu sendiri. Dukungan apa dari kami? Dukungan yang pasti supportnya ya Pak, karena kalau dalam supervisi itu yang pastinya kita kan grogi atau malu ya karena diawasin. Pasti yang pertama itu supportnya dari Bapak, terus yang bantuan ibarat kata sarana dan prasarananya itu bisa dibantu kayak gitu kan. Kayaknya itu ya. Untuk sejauh ini kira-kira menurut Ibu ada kendala enggak dari proses pembelajaran tadi? Kalau kendala itu menurut Nita sih karena anak-anak kendala yang pertama itu karena Nitanya di kelas rendah, tidak anak-anak itu lebih banyak bermain kayak gitu ya. Dari kendala yang ada tadi, kira-kira menurut Ibu nih, Ibu punya solusi tidak dari kendala tadi? Sejauh ini sih kalau Nita menghadapi anak-anak yang banyak bermain itu, solusinya itu Nita di sela-sela pembelajaran itu dikasih ice breaking kayak gitu kan Pak. Malah anak-anak itu kita ajak kembali bermain, tapi bermainnya itu bermanfaat kayak gitu. Sesuai dengan tema pembelajaran. Jadi selain dari kendala tadi, ada kendala lain nggak kira-kira Ibu yang sejauh ini di proses pembelajaran Ibu tadi? Selain dari anak tadi minatnya kurang tadi ya. Kemudian memang banyak bermain tadi. Nah, selain dari kendala tersebut ada kendala lain nggak kira-kira? Insya Allah tidak ada. Tidak ada. Jadi sejauh ini kendalanya hanya anak-anak itu memang belum berfokus pada Ibu, masih banyak bermain. Tetapi Ibu juga sudah punya solusi kan dari kendala tadi, yakni Ibu ingin pendekatan kepada anak tersebut. Kemudian tadi juga Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu akan menggunakan media multimoda kan, baik itu audio, video, audiovisual ataupun apapun itu agar terciptalah pembelajaran yang menarik. Dan rencana Ibu ke depan tadi pun sudah Ibu ceritakan, insya Allah akan dilaksanakan di awal semester depan karena kita terkendala oleh penilaian akhir semester ini. Nah, terakhir nih Ibu, kesan Ibu setelah disupervisi ini apa kira-kira Bu? Kesan Ibu sejauh ini setelah di hasil supervisi ini? Kalau kesannya itu Pak, setelah disupervisi Nitanya senang ya. Karena apa? Yang pertama Nita senang. Terus karena adanya supervisi kan Nita lebih lebih tahu di mana tempat kekurangan dan kelebihannya itu di mana. Kalau seandainya itu lebih banyak kekurangan berarti Nita harus lebih banyak belajar lagi kayak gitu Pak. Berarti bisa merefleksi diri kita. Jadi Ibu sudah ada pesannya baik. Kemudian, nah pesannya nih, pesan apa buat Ibu, buat kami juga selaku pemangku kepentingan ya untuk kedepannya ini agar proses pembelajaran di sekolah kita ini khususnya di kelas Ibu sendiri dapat berjalan dengan lancar. Kalau pesannya buat atasan ya Pak, yang pastinya kalau menurut kita sih bagus kalau sering-sering diadakannya supervisi kayak gini karena pembelajaran itu lebih bisa optimal. Karena karena kitanya kan kalau diawasin itu ibarat kata pengennya yang baik loh, yang bagus loh kayak gitu. Menurut kita itu sih pesannya. Jadi kesimpulan Ibu kira-kira menurut Ibu dari awal nih sampai akhir nih, dari pertama tadi sampai akhir tadi, menurut Ibu apa yang Ibu pelajari dari hasil supervisi ini dari awal sampai akhir? Kalau dari supervisi ini dari awal sampai akhir itu kita yang pertama itu yang
perlu kita pelajari ya Iya. Pak. Yang pertama itu yang harus dipelajari itu tentang karakter anaknya Pak. Karena kalau kita tidak mengenal karakter si anak atau peserta didiknya, maka pembelajaran kita itu tidak dapat berjalan atau berlanjut kayak gitu. Yang pertama itu yang harus. Yang kedua, kita sebagai gurunya kayak gitu, apa ya, kalau kita sebagai gurunya itu harus bisa mengoptimalkan waktu. Oke. Kemudian ada lagi kira-kira Bu, Kayaknya udah Pak. kalau mengenai prasarana tadi bisa tidak itu wajib tidak kira-kira? Kalau prasarana itu Pak, kan kalau sarana prasarana itu kalau dia tidak ada kan kita gurunya bisa mengembangkan. Berarti ibu tuh harus berinovasi. Iya. Kayak gitu Bu. Jadi kata kuncinya adalah inovasi untuk menuju pembelajaran yang lebih Menarik atau menyenangkan. Jadi saya sejauh ini sudah merasa senang, juga bangga kepada ibu setelah melaksanakan pembelajaran dari awal sampai akhir tadi, mulai dari pembelajaran kegiatan awal, inti, dan penutup. Nah, kemudian dari beberapa pengamatan tadi ada beberapa hal yang menjadi catatan kami, Bu. Yang pertama, pembelajaran yang baik itu pembelajaran memang yang berpihak kepada murid. Jangan biarkan murid itu mengembara sendiri. Artinya berikan dia peluang untuk belajar lebih efisien lagi. Jadi ketika anak itu misalnya dia bermain, kemudian tegur dia, sapa dia dengan pembelajaran yang ada. Artinya berikan dia sebuah motivasi untuk kegiatan belajar. Kemudian yang kedua juga pembelajaran yang baik juga pembelajaran yang memang tahu seperti Ibu berikan tadi, yang memang berpihak kepada anak dan memang sesuai dengan minat belajar anak, sesuaikan dengan minat belajar anak. Jadi Ibu tadi sudah berencana untuk lebih baiknya ke depannya juga. Saya sangat setuju. Kemudian ke depannya ini mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu laksanakan akan berjalan dengan baik. Kemudian terakhir nih Bu ya, buat Ibu setelah dari awal kitopra tadi Bu, kemudian ada kegiatan pembelajaran, setelah terakhir ini pasca pembelajaran ini kan sudah kita melaksanakan coaching kan. Nah sekarang ini terakhir ini apa yang Ibu pengennya ke depan itu, apa rencana Ibu ke depannya? Rencana Ibu ke depannya agar Ibu mampu menerapkan pembelajaran ini secara berkelanjutan. Kira-kira apa Bu? Misalnya apa Ibu punya rencana? Apa Ibu membuat inovasi yang lain kayak gitu Bu? Iya. Untuk pembelajaran yang ke depannya Pak, rencananya kita itu akan menerapkan model pembelajaran yang beda dari yang disupervisi tadi. Terus kita akan menyiapkan alat peraga atau media yang menurut kita itu cocok pada pembelajaran yang akan dilanjutkan nantinya. Berarti harus ada persiapan ya, awal. Jadi Ibu harus mempersiapkan pembelajaran itu dengan baik. Ibu sudah mempersiapkan. Jadi kedepannya kalau bisa kegiatan yang baik ini Ibu tularkan juga ke rekan-rekan yang lain. Kemudian mungkin ada yang masih ada ganjalan dari hati Ibu dalam kegiatan pembelajaran ini. Kalau mau ditanyakan boleh. Insyaallah tidak ada. Cukup ya Bu ya. Ya mudah-mudahan pembelajaran yang sudah dilaksanakan ini berjalan baik. Kedepannya pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih baik lagi. Nah, mungkin hanya ini yang perlu kita diskusikan saat ini. Saya tutup ya. Terima kasih banyak nih Bu ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton. Salam guru hebat. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.